Oke teman-teman, balik lagi dengan aku Bang Zepri, atau balik lagi kita di channel UZ Mystery teman-teman ya, dimana channel yang membahas tentang horror story, fakta, misteri, dan juga teori konspirasi horor yang ada di dunia ini teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini aku akan membacakan cerita horor lagi atau horror story teman-teman ya. Dan horror story yang akan kita baca ini berjudul Ada Pocong di Kamarku. Oke teman-teman, jadi sebelum kita bacakan ceritanya teman-teman, jadi saya ingatkan untuk video ini jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, dan klik loncengnya agar kalian mendapat notifikasi terbaru dari video UZ Mystery teman-teman ya. Jadi bantu channel ini sampai 100 subscriber pertama teman-teman. Bantu channel ini pokoknya teman-teman ya, agar bisa lebih berkembang lagi teman-teman. Oke, jadi langsung aja kita akan bahas atau kita akan membacakan cerita yang berjudul Ada Pocong di Kamar. Pocong selalu hadir di kamarku. Aku tak paham kenapa pocong begitu betah berada di kamar berlama-lama. Yang aku heran, dia akan keluar kamar kalau subuh menjelang, tepatnya sebelum azan subuh berkumandang, yang memanggil setiap orang yang terlelap. Aku masih ingat pada pertama kali si pocong mendatangi kamarku. Waktu itu usiaku masih 10 tahun. Entah karena aku pernah menonton seri pocong dari DVD yang dibeli bapak tiriku, atau karena melihat peti jenazah bapakku saat beliau disemayamkan di ruang tengah rumah kami. Semuanya serba kemungkinan, karena keadaan itulah yang aku ingat. Si pocong mengendap-endap masuk ke kamarku. Aku pun heran lagi, kenapa si pocong mengendap-endap? Seharusnya kan dia melompat, karena kakinya masih ketutupan kain kafan yang diikat dengan sehelai kain putih. Pertama kali didatangi, aku begitu ketakutan hingga tak berani berteriak. Bukan tak berani, suaraku seperti tersekat di kerongkongan, tak mau keluar meski dipaksa. Keringat dingin pun memanjiri tubuhku hingga membasahi sprayku yang bergambar Spiderman yang sedang mengeluarkan jaring laba-labanya. Aku tahu yang datang itu si pocong, karena ekor mataku sempat melirik ke arah pintu kamar yang membuka. Dia mengendap-endap seperti takut jejak langkahnya terdengar. Kain yang menutupi tubuh si pocong sudah kelihatan kumal. Demikian bayanganku. Walau tak begitu melihat karena tersamar oleh buramnya lampu kamar, cuma dari baunya yang apek yang membuatku membayangkan kalau kain yang dipakai si pocong itu sudah kumal. Kututupi wajahku dengan guling serapat mungkin dan berharap itu semua cuma mimpi buruk. Aku berusaha membayangkan hal-hal yang menyenangkan untuk menepis rasa takutku yang mendalam dan berharap pagi segera menjelang. Namun usahaku tak berhasil. Si pocong terus mendekati tubuhku yang terbaring. I'm gonna die, atau aku akan mati, pikirku sambil menangis ketakutan. Suara tangisku pun nyaris tak terdengar. Aku takut si pocong makin marah dengar suara tangisku. Pasrah. Cuma itu yang terpikir sebagai penyelamat. Benar saja, si pocong mendekatiku sedekat mungkin. Dia berbaring di sampingku. Ini kurasakan saat tubuhnya naik ke atas tempat tidurku, tepat di sebelahku. Napas si pocong menghembus di telinga kiriku, begitu dekatnya hingga aroma rokok tercium dari mulutnya terasa di hidungku.
Guling makin kutekan ke wajah sambil menahan takut dan tangis. Si pocong cuma mendesah menyebut namaku. Demikian berulang menyebut namaku. Lidahnya pun kurasakan menjulur menjilati kuping kiriku. Terasa hangat dan basah. Aku cuma diam ketakutan hingga air kencingku keluar tanpa diperintah, membasahi tempat tidurku. Puas dengan kuping kiriku, si pocong mulai meraba punggungku hingga pantatku. Kemudian raban itu berpindah di antara dua pahaku hingga akhirnya selangkanganku. Selanjutnya, aku tak tahu lagi apa yang terjadi kemudian. Mungkin aku pingsan entah berapa lama. Pagi-pagi yang kurasakan cuma perih di sekitar saluran pembuangan. Waktu itu aku yakin itu cuma mimpi. Meski sering terjadi berulang-ulang hampir setiap malam ketika ibu tak berada di rumah. Paginya, aku bercerita pada bapak tiriku yang baik hati. Semua aku ceritakan padanya. Aku katakan, ada pocong di kamarku. Bapak tiriku cuma tertawa mendengar kisahku. Dia cuma berkata, menghibur, Kau pasti bermimpi. Mana ada pocong? Kamu sih terlalu banyak nonton film pocong. aku manggut-manggut berusaha mempercayainya. Lalu, aku pun bercerita pada Mang Dirman, supir keluargaku yang setia dan sedikit budek. Setengah teriak aku bercerita kepadanya. Mang Dirman pun sependapat dengan bapak tiriku. Demikian pula dengan si Iem, pembantu di rumah kami. Dia cuma tertawa dan menganggapku berhalusinasi, Dasar anak-anak biasanya menghayal. katanya sambil ngeloyor pergi. Andai aku punya abang, kakak, atau adik, pasti aku cerita juga kepada mereka. Saat ibu pulang dari seminar pun aku ceritakan hal yang sama. Ibu cuma berkata, Kamu pasti lupa berdoa saat mau tidur. aku cuma menggelengkan kepala. Lagian, manalah si ibu mau percaya. Ibu selalu tak berada di rumah, sibuk seminar dan ngurusin bisnis MLM-nya. Demikian seterusnya. Kejadian itu kembali berulang, terus berulang, hingga usiaku menginjak 13 tahun. Perih di saluran pembuanganku masih terasa. Rasa takut pun menjadi teman di setiap malam. Tapi ini tak bisa berlangsung terus. Aku harus mengakhirinya. Si pocong harus diberi pelajaran. Suatu malam, saat ibu sedang di Makau, si pocong pasti kembali datang. Saat itu sudah kupersiapkan sebilah pisau yang kuambil dari dapur. Kesembunyikan pisau itu di balik bajuku sambil tidur. Seperti biasa dengan agak menelukup dan guling menutupi wajahku. Tepat tengah malam, si pocong mengendap dan segera berada di sampingku. Semua perlakuannya kembali terulang seperti saat pertama kali dia melakukannya. Sebelum jauh dari dan lepas kendali, pisau dapur yang kugenggam segera kuhujani ke perut si pocong. Aku harap dia mampus 2 kali. Tanpa berhenti, pisau itu terus kuhujani ke tubuh si pocong. Si pocong tak lagi mendesah, cuma suara kesakitan yang kudengar. Makin lama makin lemah, hingga tak terdengar lagi. Malam itu pun kembali senyap. Kulihat dalam keremangan kamar, si pocong tak lagi bergerak. Pisau pun aku lempar begitu saja dan kembali ke posisi semula. Aku berharap pagi besok si pocong sudah menghilang dan tak berani kembali. Paginya, cahaya matahari sudah mengetuk jendela kamarku. Cahayanya menyelimuti kamarku, terang sekali jadinya.
Aku pun duduk dan merenggangkan tangan dan bahuku. Ada perasaan lega dan penuh kemenangan. Saat menoleh ke samping, aku kaget setengah mati. Kulihat sosok bapak tiriku sudah bersimbah darah. Oke teman-teman, jadi itulah teman-teman cerita dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya ya. Berjudul Ada Pocong di Kamarku teman-teman. Jadi intinya sebenarnya dari pocong ini teman-teman adalah si bapak tirinya teman-teman yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak ini teman-teman yang bernama Andi teman-teman ya. Dan dalam penglihatan si Andi bahwa si bapak tersebut adalah sesosok pocong yang sangat menyeramkan ya. Oke, jadi itulah teman-teman ya akhir dari cerita yang berjudul Ada Pocong di Kamarku teman-teman. Jadi aku nggak tahu ini menyeramkan atau tidak, kalian bisa komen teman-teman. Dan jika kalian punya cerita-cerita horor atau pengalaman horor, silakan kalian komen teman-teman di channel ini, atau kalian bisa DM sendiri di Instagram Uzeming atau Zepri 1997 teman-teman. Oke teman-teman, jadi terima kasih sudah menyaksikan video UZ Misteri teman-teman ya. Semoga channel ini dapat selalu menghibur kalian teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi terima kasih. Jadi sampai jumpa di next cerita horor. Oke, jadi saya Bang Zepri dari channel UZ Misteri mengucapkan see you and goodbye.